Ya, selamat pagi teman-teman ya. Jadi teman-teman, ini hari Minggu ya, Minggu tanggal 8 bulan 9 2024. Jadi teman-teman, tadi malam sekitar pukul jam 3 pagi ya, jam 3 pagi tiba-tiba ada yang ngechat saya ya, dan juga nelpon saya gitu. Jadi jam 3 itu kan kita udah nyenyak tidur gitu ya, udah nyenyak tidur. Terus chatnya udah banyak ya. Nanti saya spill juga chatnya, dia ngomong apa gitu ya. Chatnya ada sekitar beberapa gitu ya, ada sekitar 10 lah gitu. Karena kan saya posisinya sudah tidur ya, jadi saya pas dia ngechat itu saya nggak tahu gitu. Terus karena saya nggak balas chatnya, jadi dia nelpon gitu. Dan dia nelpon itu udah beberapa ya, karena taulah juga jam 3 udah sebenarnya udah dengar sih ada yang nelpon gitu kan. Cuman namanya kita udah tidur kan, jadi geraknya gitu susah gitu. Jadi karena dia sering telepon, ada sekitar beberapa kali dia nelpon, akhirnya saya paksakan untuk bangun dan angkat gitu. Jadi pada saat saya angkat, eh, langsung dimatikannya gitu, langsung dimatikannya. Dia nggak ada ngomong apa-apa gitu kan. Terus saya buka, rupanya nomor baru gitu. Nomor baru. Dan dia nelpon itu udah beberapa kali ya gitu. Karena mungkin penting gitu kan, penting, akhirnya saya inisiatif. Walaupun masih keadaan ngantuk, ya udah saya paksakan bangun lah, saya angkat. Rupa-rupanya dia nggak balas ataupun nggak angkat gitu. Terus karena saya penasaran ini siapa gitu kan, akhirnya saya buka, rupanya kawan saya gitu. Kawan saya namanya di situ namanya Junius lah, iya ya. Dan kawan saya ini dulu kawan kompak lah gitu kan. Saya pernah tinggal di rumah mereka ya, di rumah beliau gitu. Jadi karena saya tahu itu kawan saya kenal, terus orangnya baik, terus saya telepon balik gitu kan. Saya telepon balik, rupanya nggak diangkat gitu. Terus saya chat, langsung dibalas itu. Dan chatnya tadi yang pas saya posisi bangun itu, dia ngechatnya apalah ya, istilahnya mau minta sesuatu gitu. Terus alasannya di situ, dia kan ini jalan-jalan ke daerah Brastagi sana ya, Kabanjahe. Dan ceritanya mobilnya rusak gitu ya, mobilnya rusak karena mereka itu ada beberapa ya. Jadi pas di Kabanjahe mobilnya rusak gitu. Jadi posisinya, karena mobilnya rusak itu, mereka sekarang posisi di bengkel ya. Bayangkan teman-teman, jam 3 katanya dia di bengkel gitu. Terus katanya kenapa bisa ada bengkel yang buka jam 3, karena mereka gedor-gedor gitu. Karena mereka nggak tahu gimana lagi, karena masih untuk pagi kan, untuk jam 6 sampai jam 8 ataupun jam 10 pagi, kemungkinan besar kan bengkel kan baru buka gitu, paling lamanya jam 10 pagi lah mungkin. Jadi mungkin karena dia masuk kerja, jadi dia berusaha membangunkan salah satu bengkel di Kabanjahe katanya. Terus di situ dia kasih foto ya, dikirim ke saya bahwa mereka lagi posisi di bengkel. Cuman bengkelnya nggak nampak teman-teman. Ya, yang nampak itu cuman mobil dan kap depannya itu, untuk kap mesinnya itu dibuka gitu. Jadi nanti saya tunjukkan nanti chat-chatnya nanti, dan akan saya baca untuk teman-teman semua. Biar ini jadi pelajaran gitu. Jadi singkat cerita teman-teman ya, akhirnya tujuannya untuk ngechat saya itu, tujuannya itu untuk minta duit gitu, untuk minta duit. Jadi alasannya kenapa dia minta duit, karena ini kan posisi jam 3, terus posisi ATM jauh gitu, jauh. Dan salah satunya karena masih jam 3 pagi itu kan, istilahnya nggak ada kendaraan gitu ya, untuk menuju mencari ATM gitu. Nah, jadi kebetulan katanya dia megang uang cash sekitar berapa tadi ya? Nanti saya tunjukkan juga, kalau nggak salah 400-an lah, 450 atau berapa gitu. Nah, jadi dia minjam sama saya ini, siapa tahu nanti kurang biaya bengkelnya, saya transfer gitu. Dan dia bilang nanti di TF-nya balik gitu, kalau misalnya udah nyampe di Brastagi katanya.
Jadi di situ saya masih percaya teman-teman ya, karena saya tahu kawan saya ini orangnya baik lah dulu ya. Bukan hanya dia, keluarganya, orang tuanya, dan saya pernah tinggal sama mereka gitu. Orangnya baik sekali lah gitu. Jadi saya istilahnya kita sebagai manusia yang punya hati pasti kawan kita udah seperti itu pasti kita ini ya mau pengen niat bantu gitu. Jadi eh, oke, kalau misalnya saya bilang gitu kan, kalau masalah mau transfer bisa aja saya bilang. Jadi saya cuman minta satu bukti kalau memang betul-betul gitu kan. Jadi teman-teman dia minta memang sedikit sih, sekitar 120.000 atau berapa gitu. Nanti saya tunjukkan juga gitu ya. Ya saya tunjukkan juga. Terus dia minta 120 lah. Jadi karena saya penasaran juga, sebetulnya saya bukan gak percaya, itu saya masih percaya juga ya kalau itu dia gitu. Jadi karena saya percaya, saya inisiatif mau VC gitu ya, mau VC biar saya tahu juga ya kan, karena kasihan juga, saya pengen tahu kondisinya entah memang apa gitu kan. Saya belum ada rasa-rasa curiga gitu ya gitu. Saya meng VC-nya itu untuk tahu aja gitu kondisinya gitu. Bukan saya nggak percaya gitu. Jadi pada saat saya VC itu dia nggak mau teman-teman ya. Alasannya katanya baterainya udah mau lowbat gitu. Ini tinggal titik-titik terakhir ini kata dia gitu. Terus di SS dia lah. Memang di situ saya lihat memang baterainya udah merah sih gitu kan. Cuman saya sarankan untuk ngecas itu, dicas di situ. Namanya kan bengkel buka kan nggak mungkin nggak ada ini gitu, nggak mungkin nggak ada arus kan gitu. Nah, terus saya bilang ya udah apa namanya, cas dulu, saya bilang gitu, cas dulu biar nanti kita VC gitu. Terus katanya saya segan karena banyak perempuan situ, jadi saya segan masuk gitu ya. Secara logika kita kan namanya bengkel kan nggak mungkin di dalam rumah ada pas arusnya gitu, pasti di luar kan ada juga gitu. Jadi dari situ saya udah mulai teman-teman ya, dari situ saya udah mulai curiga, ini bukan Junias ini dalam hati saya gitu kan. Jadi akhirnya saya kasih solusi lah, maksudnya gimana caranya dia itu ngecas HP dan setelah itu kami VC gitu. Dan dia tetap kekeh, dia nggak mau gitu, Jadi akhirnya dari situ saya udah nggak percaya lagi sama dia. Akhirnya saya bilang ini memang Junias ya, saya bilang gitu kan. Iya, saya Junias. Dulu kan kita satu sekolah, terus dikasih tahu nama kepala sekolah kami dulu gitu kan, waktu SMP gitu. Memang betul gitu yang disampaikan dia gitu. Jadi di situ saya masih ini ya. Setelah dia bilang gitu saya masih ini, dalam hati saya iya juga ya gitu kan gitu, sampai dia tahu gitu kan. Akhirnya teman-teman ya, karena saya masih ragu gitu kan, kayak masih ada yang janggal gitu. Ini memang betul dia atau gimana atau siapa sih kan gitu. Akhirnya saya tanya lah gitu kan. Kalau memang betul kamu Junias, nama orang tua kamu siapa? Saya bilang gitu. Nama orang tua di kampung, nama panggilan gitu. Memang disebutkan dia, cuman salah gitu. Bukan itu nama orang tua Junias ini gitu. Aku tahu nama orang tuanya gitu. Istilahnya bukan nama orang tua aslinya, cuman namanya kita kan di kampung kan pasti ada namanya gitu untuk dipanggil gitu. Contohnya bapak ini, ibu ini namanya siapa kan gitu. Jadi dari situ saya udah positif ini penipuan gitu. Penipuan. Karena yang disebutkan itu udah jauh lari lah gitu dari yang pada saat saya bilang siapa nama orang tuamu, saya bilang itu. Nah, dia nggak bisa jawab gitu. Dari situ saya udah kesal. Akhirnya saya mengeluarkan kata-kata kotor sama dia ya, saya bilang goblok lah gitu kan. Kalau mau cari uang jangan seperti ini caranya, saya bilang gitu. Terus dia masih iya saya ini kawanmu Junias gitu, masa kamu nggak kenal gitu, itulah kata dia. Masa kamu nggak tahu sifat saya seperti apa, gitulah katanya. Terus dia bilang ya udahlah kalau memang kamu nggak mau bantu, ya udah, sama kebetulan ada lagi kawan kami namanya cewek namanya Gisela ya. Ya udah, terus kata dia gini, ya udah kalau memang kamu nggak mau bantu, ya udah sama si Gisela aja saya minta katanya. Jadi teman-teman singkat cerita, terus dibilangnya gini,
Apa katanya, "Oh, ya udah kalau memang kamu nggak mau, nggak apa-apa. Intinya saya di sini mau minta tolong, bukan kuis." Nah, jadi dia bilang bukan kuis ini karena tadi kan awalnya kan saya interogasi gitu. Namanya siapa, nama orang tuanya siapa gitu. Karena kan nggak nyambung juga gitu. Istilahnya memang betul juga gitu. Istilahnya kan dia mau minjam gitu, mau minta. Cuman karena saya masih ini kan saya tanya ini, saya tanya itu. Karena kan saya curiga gitu. Dan kecurigaan saya itu betul gitu. Dia itu bukan Junias gitu. Ternyata itu penipuan gitu teman-teman. Bayangkan aja jam 3 gitu. Dan seandainya pun dia mau VC, pasti saya istilahnya pasti saya akan bantu gitu. Walaupun sedikit gitu. Karena saya sebagai kawan ya, kawan sejati, dia itu dulu baik kali teman-teman. Baik kali dia sama saya, sama semua orang gitu. Nanti tahulah waktu zaman-zaman SD ya. Zaman-zaman SD, SMP, dia itu royal orangnya. Jadi situ saya ingatkan. Cuman karena tadi dia bukan Junias, akhirnya terjadilah seperti ini gitu teman-teman. Jadi bahkan dia berani bersumpah dengan menyebutkan nama Tuhan teman-teman ya, bahwa itu memang betul-betul dia gitu. Jadi karena saya udah nggak percaya lagi, akhirnya saya nggak mau open lagi gitu kan, nggak mau open lagi karena apa yang saya tanya dia nggak bisa jawab gitu. Salah satunya nama orang tuanya tadi. Seandainya pun teman-teman tahu dia nama orang tuanya, nama panggilannya di kampung, kemungkinan semalam kurasa saya tertipu juga gitu. Tapi bersyukurnya tidak, dia nggak tahu ya, dia nggak tahu namanya. Melainkan yang disebutkannya itu ketika saya tanya siapa nama orang tuanya, ada salah satu nama yang disebutkan dia, tapi bukan nama orang tuanya gitu. Nah, jadi itu jam-jam 3 ya. Akhirnya saya nggak open lagi. Akhirnya saya yang keluar itu udah kata-kata ini ya, udah kata-kata yang enggak sewajarnya lah gitu, karena saya udah kesal kali kan gitu. Karena dia itu mencari uang dengan cara-cara yang tidak bagus gitu. Nah, akhirnya teman-teman karena saya udah nggak open lagi, akhirnya pun itu masih di chatnya gitu, masih di chatnya ada beberapa chat itu yang saya nggak nanggapin gitu. Jadi setelah itu saya tidur lah karena kan masih jam 3 gitu ya, sampai jam 3 entah sampai jam 4 gitu. Sampai jam berapa itu? Nah, sampai jam 3.29. Inilah teman-teman. Nanti akan saya spill nomornya juga. Jadi teman-teman, ini saya akan tunjukkan ya chat kami tadi malam ya. Oke teman-teman, ini chatnya ya. Nah, oke teman-teman ya. Ini di chatnya ya. Dari sini gitu. Man, udah tidur kau? Hei Suaya, man katanya. Itu di teleponnya itu kan gitu. Terus kita scroll ke bawah. Nah, ini dia teman-teman mobilnya yang saya bilang tadi ya. B8 berapa itu ya? 838 men. Nah, itulah. Itu mobil yang saya ceritakan tadi ya, katanya dia udah di bengkel gitu. Nah, kan situ kan ada arus gitu. Kalau misalnya dia memang baterainya habis kan bisa dicasnya gitu. Nah, terus inilah tadi saya tanyakan apa Jun. Nah, terus katanya rusak pang mobil katanya. Maksudnya gimana gitu? Karena kan nggak masuk akal gitu apa yang dia ceritakan gitu kan. Rusak pula main-main tadi, sakit kepala jadinya. Di mana saya bilang tuh? Kaban Jahe, pulang dari Tongging katanya. Terus saya jawab, terus gimana Jun? Kalau masalah kerusakan mobil kurang tahu Jun, saya bilang gitu kan. Jadi kalau misalnya kerusakan mobil itu kan saya kurang tahu gitu. Terus katanya, makanya bingung udah di bengkel ya. Terus bengkel Rangkuti ku tengok mereknya, gedor-gedor. Terus saya jawab ini nih. Paling tunggu pagi lah Jun, tunggu ada bengkel buka dan minta tolong sama orang biar diderek kan gitu, saya bilang gitu. Udah dicek ya, dia pun ngeceknya seperti apa gitu. Jangan tidur dulu ya man, dia bilang gitu sama saya kan. Terus saya jawab kalau nggak ketiduran ya Jun, saya bilang gitu. Terus inilah ATM jauh kali, takut aku kurang nanti, palingan pun nanti 50 entah 100 kurangnya. Suaya katanya, filter oli semua digantinya.
Terus saya bilang, udah di bengkelnya, udah man katanya. Takut kurang ini cuman 400, 400 ya, 400 ke cashku. Jauh kali ATM bilangnya. Bring link dan pada tutup katanya. Dia pun ngechat entah seperti apa. Terus saya bilang nggak pakai m-banking. Jadi pas saya chat dia gini nggak pakai m-banking kan dia lama balas gitu. Terus saya telepon, ini jam 3.03 saya telepon. Terus pada saat telepon itu dia kan nggak angkat gitu. Terus alasannya baterai nyaman katanya, baterainya nggak ada. Terus saya buka kan, ini kan hasil SS dia nih. Rupanya mana nih? Dia nggak nampak pula. Oh ini nih. Nah, baterainya rupanya merah gitu teman-teman. Merah gitu. Itu yang 99 itu baterai saya itu. Cuman kan nampak itu kan ada yang merah-merah itu. Itu baterai dia gitu. Nah, itu nama saya memang betul ditulisnya itu Adirman tuh nama saya di SS dia itu. Bayangkan aja, inilah chat kami tadi yang pas di SS dia. Terus profil di belakang pun foto si Junias itu kawanku itu gitu. Ini teman-teman, ini tadi ada tanggal. Ini tanggal 8. Ini sekarang tanggal 8 lah karena kan jam 3 udah pagi. Tanggal 8 bulan 9 2024. Jam 3.04 itu. Baterai aman katanya. Cas kan lah, terus saya tanyakan, saya bilang gitu. Saya pun entah apa-apa nih dia nih. Kirim dia seperti ini. Saya kurang paham ini apa maksudnya ini. Ini hasil dari dia nih. Saya nggak tahu maksudnya apa ini. Terus ini nggak ada man. Kan saya bilang tadi kan, cas kan lah saya bilang gitu kan. Nggak ada man. Seganlah masuk rumah orang. Siaplah ini. Kirimkan rekeningmu man. Biar aku chat kian katanya. Jadi maksudnya ini saya kirim nomor rekening saya, terus setelah saya nanti udah kirim uangnya dia akan ganti nanti gitu, makanya dia minta nomor rekening saya gitu. Terus saya bilang gini, kan minta tolong, kan tadi katanya kan nggak bisa, seganlah masuk rumah orang katanya. Terus saya jawab ini, kan minta tolong, nggak apa-apanya itu, saya bilang gitu kan. Baru kirimkan rekmu yang dibilang dia tidur kan. Terus saya bilang, untuk apa Jun, saya bilang gitu kan. Baru katanya, banyak anak yang tidur di luar, cewek. Itulah katanya, makanya dia nggak berani karena banyak anak yang tidur di luar, cewek katanya. Kutanya entah berapa. Baru dibilangnya kan, kutanya entah berapa, katanya 570 katanya, biar aku kirim nanti sampai beras lagi gantinya 150 katanya. 120 man tolonglah. Jadi dia mintanya cuma 120, tapi nanti karena mungkin dia istilahnya dia minta terima kasih kan, di transfernya adalah 150 sama saya gitu. Terus saya bilang gini teman-teman, coba VC Jun, saya bilang gitu. Namanya Junias kan, coba VC Jun, saya bilang gitu. Ini entah apa ini semalam ini dia pushnya gitu. Kita coba ke atas ya. Terus ini katanya, mati lagi man HP-nya katanya, mati lagi HP-nya. Karena kan tadi katanya udah merah gitu. Tinggal 3 ini ya, ini kan ini ada 99 ini. Jadi HP-nya tinggal 3 gitu. Baru ini, ini dia bawa nama Tuhan nih, puji Tuhan, Tuhan Yesus, matilah man katanya. Bengkel Rangkuti. Dia posisi di bengkel Rangkuti katanya. Terus saya bilang gini, cas kan Jun, udah sering ini, kalau enggak VC enggak mau Jun, penipuan, saya bilang tuh. Cas kan lah, saya bilang gitu HP-nya. Maksud saya udah sering ini, maksudnya udah sering saya dapatkan orang-orang seperti ini. Kalau enggak VC enggak mau Jun. Jadi kan kalau dia enggak mau VC, saya enggak mau gitu. Ini penipuan, saya bilang gitu. Katanya puji Tuhan. Siapalah nama orang tuamu? Dari sini lah teman-teman. Siapa nama orang tuamu, saya bilang gitu kan. Terus katanya sini, sedikit kali man kalau mau nipu. Tadi kan sini saya bilang kan penipuan, saya bilang penipuan. Terus inilah katanya, sedikit kali man kalau mau nipu, aku 120.000-nya katanya. Terus saya ini tadi kan ini kan saya apakan ini kan. Terus saya bilang gini, maksudnya ini bukan Junias kan, saya bilang gitu kan. Karena kan saya segan juga kalau memang dia Junias kan, istilahnya saya nggak mencap dia itu penipuan, cuman maksud saya penipuan itu bukan Juniasnya gitu, saya yang saya maksud gitu. Maksudnya ini bukan Junias kan, saya bilang gitu kan. Nah ini teman-teman, siapa nama orang tuamu? Nah inilah katanya Amalini. Sementara nama orang tuanya itu di kampung bukan itu gitu.
Sementara dia di sini katanya ini amal ini. Nah, padahal itu bukan ya, bukan nama orang tuanya. Baru ini apa katanya ini? Apalagi man katanya. Nah, jadi karena dia udah sebutkan nama orang tuanya, udah apalagi kamu nggak percaya gitulah maksudnya. Matilah ini katanya. Jadi yang dibilangnya matilah ini baterainya tadi karena kan masih udah 3% tadi gitu katanya. Baru inilah. Maksudnya ini bukan junior kan saya bilang gitu kan. Nah, baru diapakan dia lah, baru apa pula kau katanya. Satu SMP 2 Angkola Selatan, betul. Nama kepala sekolahnya inilah Andi Basrah kepala sekolah. Nah, kurang lagi. Nah, dia bilang kurang lagi buktinya gitu kalau aku ini junias gitu. Nah, di sini teman-teman, goblok loh. Kau mau nipu orang ya? Sorry bro, kau salah orang, saya bilang gitu kan. Nama orang tuanya bukan itu, saya bilang gitu. Terus siapa lagi nama orang tua aku man katanya. Kau lah itu dah. Besok datang tempat kerjamu katanya. Nah, dia besok katanya mau datang dia ke kerjaanku katanya. Dia mau datang gitu. Terus saya bilang, panggilan orang tuamu siapa? Saya akan lacak nomormu. Nama kamu siapa? Saya bilang gitu kan. Nah, ini udah laman, malas aku sama Gisela lah ini. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, dia akhirnya minta sama si Gisela. Kebetulan si Gisela ini itu adalah kawan kami dulu waktu SD SMP gitu. Akhirnya karena gitu kan, ini baru ini. Siapa namamu saya bilang gitu kan. Junias Laya. Laya ini pun ini ada yang kurang ini. Harusnya Lai, di sini ada i-nya. Nah, ini masih kurang lengkap ini. Sukarame betul. Nah, baru ini ya. Nama orang tuamu atau nama panggilan di kampung apa coba? Saya bilang gitu kan. Terus nggak ada percaya kau malas aku man. Lagi pula udah taunya kau sifatku. Nah, katanya udah tahu lah kau sifatku. Dari SMP kayak mana? Junias Laya, Adelman Giawa. Cuman satu sahabatku tapi udah almarhum. Ini. Nah, iya betul tuh. Baru inilah nama orang tuamu atau nama panggilan di kampung apa coba. Inilah saya memperjelaskan lagi. Jawab dulu ini bos, bacot loh saya bilang gitu kan. Saya yakin ini bukan junior saya bilang. Masih beberapa pertanyaan nggak bisa jawab. Masih beberapa pertanyaan yang saya lontarkan sama dia itu dia nggak bisa jawab teman-teman. Nah ini lagi. Serah kau laman katanya. Aku butuh man buru-buru. Bukan mau kuis ya seperti yang saya ceritakan tadi. Ini bukan kuis. Bukan kuis jawab pertanyaan. Nah, jamnya, baterainya, bukan mau kuis aku. Ya udah kalau nggak percaya nah ini aja entah kayak mana nulis ini. Ya udah kalau nggak percaya ya udah, itulah maksudnya itu. Baru saya bilang penipuan. Saya akan lacak nomormu. Bukan nggak ada duitku, ada katanya. ATM jauh gitu. Barulah karena tadi saya bilang gini kan, dia apakan adalah lacaklah palingan marelan besok. Aha. Gimana lah itu marelan kos katanya. Entah apa itu dia bilangnya itu. Baru di mana lah itu marelan. Pas pula suka ramai. Gak jauh-jauh kalau aku, lacak lah man katanya. Palingan capek aja kau katanya. Kejujuran kepercayaan nomor 1, Shalom. Goblok loh saya bilang gitu. Nah, jadi teman-teman, itulah chat kami tadi semalam. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 3.29. Dan ini saya kira tadi masih aktif dia. Ini baru aja saya apakan nih. Baru saya baru saya chat juga ini, rupanya dia nggak aktif lagi. Nah teman-teman, inilah chat kami. Nah, dari awal aja dia ini loh. Nah ini nomornya teman-teman, 082 812 6203 4919. Nah ini namanya itu Junias Laya katanya. Nah terus fotonya pun ini kawan saya nih, yang betul kawan saya. Ini sangat merugikan ini. Dia sangat dirugikan ini karena orang lain udah mengatasnamakan nama dia gitu. Nah, bayangkan aja teman-teman. Dia ngechat saya aja, "Man, udah tidur kau?" Inilah kan. "Heso ayah, man." Saya telepon lah. Oh, dia nelpon sini lah. "Apa?" Karena sinilah saya terbangun jam 2.52. "Apa Jun?" saya bilang gitu. "Rusak pang mobil." Nah, maksudnya gimana? Rusak
pula main-main tadi, sakit kepala jadinya. Di mana gitu? Kaban Jahe, pulang dari Tongging. Jadi dari sini saya belum tahu maksudnya ngechat saya itu apa gitu, karena dari awal aja dia nggak ada ini, istilahnya dia kalau misalnya kita logika kan dia ini curhat gitu, karena masih belum dapat titik tujuan yang dia sampaikan itu apa gitu. Nah, di mana di Kaban Jahe, pulang dari Tongging kan. Terus gimana Jun? Nah, kalau masalah kerusakan mobil kurang tahu kan. Ini inisiatif saya ini buat tanggapan gini. Padahal dari awal tadi dia kan nggak ada entah minta tolong apa segala macam kan gitu. Nah, itulah seperti yang apa tadi, itulah kami chattingan gitu, chatting gitu kan. Nah teman-teman, nah jadi teman-teman itulah nomornya ya. Nah, oke. Jadi teman-teman itulah dia akhir dari chat kami tadi malam di jam 3 ya. Jadi mungkin teman-teman ini salah satu pelajaran ataupun bekal ya untuk kita, untuk saudara-saudara kita, biar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan gitu. Jadi semoga video ini dapat kita ambil dari pelajaran ya. Kalau misalnya ada seperti itu ya, berarti itu nggak jauh-jauh dari penipuan ya. Semoga kita dijauhkan dari seperti itu ya. Dan ini adalah salah satu korbannya, yaitu yang di atas namakan gitu ya. Jadi untuk itu di share video ini teman-teman ya. Semoga video ini dapat memberi informasi yang gimana caranya biar nggak terjadi lagi. Oke teman-teman ya, sekian informasi ini dan apa yang saya sampaikan ini teman-teman, saya bukan mengada-ngada, saya bukan ini ya ngarang-ngarang, enggak. Teman-teman sudah tahu seperti yang saya tunjukkan tadi, chat-chat kami gitu. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja. Semoga tidak terjadi di keluarga kita dan termasuk ke kita sendiri, karena itu sangat berbahaya teman-teman ya. Apalagi orang-orang yang merantau ya, tiba-tiba ada yang mengatasnamakan dia, terus dia nelpon ke orang tua gitu ya. Jadi yang namanya orang tua itu, yang namanya udah anak nelpon, pasti apapun pasti bakal diusahakan sama orang tua. Jadi jangan sampai terjadi. Share video ini sebanyak-banyaknya biar orang-orang semua tahu gitu. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat video ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi.